Wei, ada apa? Susu, aku baru bilang aku lagi nggak enak badan belakangan ini dan nggak boleh minum yang dingin. Itu bikin Nona Wen marah. Dia melempar kopi ke aku. Perutku sakit banget sekarang. Wenning, kamu sudah bekerja denganku selama 5 tahun. Kamu belum pernah buat kesalahan dasar seperti ini. Siu, apa karena aku sudah terlalu lama di kantormu? Apa aku bikin Nona Wen nggak senang? Wenning, hanya karena aku bawa Wei ke perusahaan hari ini, kamu jadi bertingkah seperti ini? Kamu sengaja menyasar dia? Tuan Jiang, aku nggak ada masalah dengan Shen Jiwei. Aku juga nggak menyasar dia. Dia yang melempar gelas ke aku. Kamu masih cari-cari alasan? Dia kesakitan sekali, kamu nggak lihat itu? Apa memang kamu nggak akan pernah percaya apapun yang aku katakan? Mau aku percaya apa? Kamu pikir Wei akan berbohong? Kalau ini terjadi lagi, kamu dipecat. Bersihkan ini, kalau tidak, kamu nggak boleh pulang. Sekarang, di pikiranmu, benar dan salah sudah nggak penting lagi. Kamu cuma mau Shen Jiwei senang. Nona Wen, punggungmu sakit lagi ya? Punggungmu sakit lagi, biar aku ambilkan. Su, perutku benar-benar sakit. Tahan ya, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa, sudah 5 tahun sering kambuh. Dia tahu betul seharusnya tidak minum kopi dingin. Lalu kenapa dia minum? Dia jelas-jelas sengaja. Bu Wen, apa kamu menyinggung perasaannya? Dia tidak perlu. Dengan Pak Jiang yang memanjakannya, siapa yang berani melawannya? Bu Wen, kami ini orang biasa. Kami tidak bisa dibandingkan dengan putri orang kaya ini. Kalau kami dizalimi, kami harus menerimanya saja. Aku mengerti. Kirimkan gul merah ke rumah. Aku harus pergi, ada urusan. Kenapa baru sekarang pulang? Tidakkah kamu tahu Wei sakit perut parah? Maaf Pak Jiang. Aku baru selesai bersih-bersih. Lukamu parah sekali. Kenapa tidak bilang dari awal? Pernahkah kamu peduli padaku? Wei hanya sedang tidak enak badan. Dia tidak sengaja melampiaskan pada kamu. Jangan bawel. Bagaimana kalau begini? Kamu rajin dan bertanggung jawab. Karyawan terbaik tahun ini tetap akan jadi milikmu. Tidak perlu. Baiklah, pulang dan istirahat dulu. Lusa, untuk pesta penyambutan Wei, kamu yang bertanggung jawab. Bang Ben bertanggung jawab. Aku selalu sangat puas dengan pesta yang kamu atur. Aku tidak percaya orang lain bisa melakukannya. Sebenarnya aku hampir... Hampir apa? Su, teh gula merahku sudah siap. Aku merasa sangat dingin. Bisa peluk aku? Oke, tunggu aku. Aku segera ke sana. Jangan lupa pergi ke rumah sakit. Jiang Subai. Aku akan meninggalkanmu. Pasti pacarmu. Dia sudah mencari-cari kamu seperti orang gila. Ini adalah proposal desain untuk pesta perjamuan yang dipilih Wei. Dan pilihan bunga untuk pesta perjamuan serta opsi hidangan penutup. Kamu yang putuskan. Dia bosku. Bukan pacarku. Bosmu, pantas saja. Karyawannya terluka parah begini, dan dia bahkan tidak menunjukkan kepedulian. Tidak apa-apa sayang, biar aku tiup untukmu. Nanti juga sakitnya hilang. Sakitnya parah? Tidak apa-apa. Tidak sesakit cinta yang tak terbalas. Pesta penyambutan ini sangat megah. Sepertinya Tuan Jiang tidak pernah berubah perasaannya terhadap Nona Shen. Begitu Nona Shen kembali ke negara ini, dia langsung diangkat sebagai manajer umum oleh grup Feng Yun. Dia bahkan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan proyek Ai Yunqi.
Sepertinya Shu sama sekali tidak salah mencintai orang. Su, apa aku kembali terlalu terlambat? Tidak terlambat sama sekali. Selama 5 tahun kamu di luar negeri, Shu tidak pacaran dengan siapapun. Dia sudah menunggumu. Su, benarkah? Shu dan aku adalah sahabat terbaik. Tentu saja aku tahu. Aku akhirnya mengerti. Waktu tidak bisa menghangatkan hati seseorang, dan kebiasaan tidak akan berubah menjadi kasih sayang. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang bisa Jiang Shubai pamerkan dengan bangga. Halo, Profesor Lu. Wenning, para eksekutif senior sangat mementingkan proyek AI Yunki. Mereka sudah menunggumu di markas rahasia sejak tadi. Apa kamu ada waktu sekarang? Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Tidak masalah, suruh mereka jemput aku sekarang. Aku sangat menikmati jamuan penyambutan ini. Tapi, tidak ada karpet merah di tangganya. Sepatu yang kamu belikan untukku jadi kotor semua. Betul juga. Pelayan, kemarilah. Aku bilang kemari dan bersihkan sepatunya. Kamu tuli? Tuan Chen, dia bukan pelayan. Dia sekretarisnya Shu. Mana berani aku menyuruh-nyuruh dia? Dia cuma sekretaris. Tidak punya latar belakang keluarga. Tidak punya koneksi. Kalau bukan karena Shu, perusahaan mana yang mau mempekerjakan dia? Waktu itu, bukan berarti aku tidak bisa cari kerja. Itu apa? Kamu cuma bisa masuk lewat koneksi Shu. Jadi kamu harus melayani Shu dengan baik, cepat. Dan lap sepatu pacarnya sampai bersih. sepatunya kotor. Tidak bisa dia bersihkan sendiri. Shu, Nona Wen galak sekali. Jangan-jangan dia masih menyimpan dendam soal insiden kopi waktu itu, ya? Soal insiden itu, memang salah. Ini bukan hari pertamamu sebagai sekretaris. Cuma mengelap sepatu, itu bagian dari pekerjaanmu. Kalau sepatu ini tidak dibersihkan dengan benar, kau tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Aku tidak bisa menunda rapat mobilisasi hari ini. Baiklah, aku akan mengelapnya untuk dia. Shen Jiwei, kamu ngapain? Nona Wen, kamu mendendam padaku, tapi kamu tidak boleh sengaja melukai kakiku. Shen Jiwei, kamu tadi akan yang pinta begusanku tiama ba? Shu. Nona Wen, lihat, aku maafkan saja. Hari ini adalah jamuan penyambutan yang Shu adakan untukku. Aku tidak ingin membuat keributan. Mari kita minum dan berpura-pura tidak terjadi api apa-apa. Ini kata tadi siapa apa? Pelayan. Wei, lambungmu sensitif. Kamu tidak boleh minum. Wenning, kamu yang minum. Tuan Jiang, aku alergi alkohol. Aku tahu, kamu selalu bawa obat alergi itu kan? Minum obatnya dulu baru minum. Kamu akan baik-baik saja. Nona Wen, habiskan. Anggap saja sebagai minuman perpisahan untuk dirimu sendiri. Kalungku hilang, tapi aku ingat aku belum kontak dengan siapapun hari ini. Kecuali Nona Wen. Aku tidak mencurinya. Dengan banyak orang di sini, mungkin saja hilang tidak sengaja. Aku akan suruh orang mencarinya. Kalung ini kan kamu yang belikan untukku. Aku sangat menghargainya. Kalau kamu membelanya, jangan datang lagi menemuiku. Nona Shen. Su, kalau Nona Shen pergi dan tidak kembali, bagaimana? Wei, jangan pergi. Aku akan panggil Satpam sekarang. Satpam. Untuk membuktikan Nona Wen tidak bersalah, tolong Satpam periksa dia. Shen Jiwei, bagaimana bisa kamu? Tuh. Bagaimana menurutmu? Periksa.
Jangan sentuh aku. Kalungnya sudah ketemu. Jiang Shubai, 5 tahun bersama siang malam, selalu menemani. Dan akhirnya, begini caramu mempermalukanku di depan umum? Lepaskan dia. Aku lupa. Untungnya ketemu. Kalau tidak, aku pasti sedih lama. Karena kalungnya sudah ketemu, jangan marah ya. Shu, bantu aku pakai. Wenning, mobil yang akan membawamu ke markas rahasia sudah ada di depan. Shu, barusan aku membuat Ibu Wen kesal. Haruskah aku minta maaf? Dia cuma sekretaris. Kalau dia kesal, itu bukan masalah besar. Tepat sekali. Selama 5 tahun ini, aku cuma sekretarismu, pembantumu, dan kekasih gelapmu. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa berhenti berusaha menyenangkan siapapun. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Wenning, kamu mau kemana? Berhenti di situ. Chu, dia cuma sekretaris. Beraninya dia bersikap begitu padamu? Biarkan dia pergi. Kita lihat dia bisa pergi kemana. Jadi dia diam-diam mencaci aku. Aku sudah terlalu memanjakan sikap buruknya. Besok di kantor, aku akan tunjukkan siapa bosnya. Permisi. Yang mana Ibu Wen? Aku di sini untuk menjemput Ibu Wen dan mengantarnya ke markas rahasia. Mobil yang akan membawamu ke markas rahasia sudah ada di depan. Kamu bicara soal siapa? Tentang siapa? Nona Wen. Kami ke sini untuk... Nona Wen sedang ada di depan pintu. Permisi semuanya, maaf mengganggu. Hei, kamu. Saya diutus untuk menjemput Nona Wen dan membawanya ke markas rahasia. Barusan dia bilang dia sedang mencari seseorang yang marga Wen. Sepertinya hanya sekretarimu yang bermarga Wen. Jangan-jangan mereka mencari Wenning? Wenning orang yang paling tidak mungkin di sini. Lihatlah 2 orang tadi. Pakaian mereka jelas bukan sembarangan. Mereka juga punya lencana. Wenning cuma sekretaris. Dia tidak cukup penting untuk didatangi orang-orang hebat seperti itu. Tidak mungkin. Dulu, Shu membantunya hanya karena dia miskin. Lagi pula, kepala sekolah yang minta. Makanya dia bisa masuk perusahaan sebagai sekretaris. Benar, Chu? Alumni Universitas Jiangbei. Profesor Lu, boleh saya tanya, apakah Anda kenal seorang gadis bernama Wenning? Wenning mengirimkan CV-nya ke perusahaanmu. Dengarkan, bagaimanapun caranya, kamu harus pertahankan dia. Oke. Kalau Wenning sampai pergi, dia tidak akan pernah menoleh lagi. Tidak, aku harus menemukan Wenning. Hei, Wenning. Profesor Lu, CEO dari grup Fengyun. Raksasa di bidang AI. Bagaimana mungkin dia membukakan pintu untuk Wenning secara pribadi? Wenning. Hei, Shu, kamu salah lihat. Orang itu bukan Wenning, bukan juga Profesor Lu. Sudah kuduga, orang yang masuk lewat jalur belakang, seperti Wenning. Apa haknya sampai Profesor Lu menyambutnya secara pribadi? Benar-benar bukan dia? Sudah, Nju. Nona Shen melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, kenapa kamu khawatir soal seorang sekretaris? Dia selalu siap melayani kita. Itu benar. Untuk membuat Wenning muncul, cukup dengan 1 telepon dariku. Shu, pesta baru saja dimulai. Oke, ayo masuk. Semuanya.
Sekarang, dengan sangat terhormat, saya perkenalkan wanita di samping saya. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pengembangan proyek AI Yunki. Beliau adalah insinyur kecerdasan buatan paling elit di dunia. Nona Wenning, mohon berikan sambutan hangat untuk beliau. Halo semuanya. Chào po. Nama saya dia ya Wenxiao Masing di nasinya Wenning. Selanjutnya, Wenning akan memberikan pengenalan tentang prinsip dasar pengembangan AI. Silakan. Baiklah. Di dunia dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini, kecerdasan buatan sudah bukan lagi sekadar fantasi yang jauh yang ada di film fiksi ilmiah. Sekarang ini sudah diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari kita. Maaf semuanya, mari kita lanjutkan. Misalnya, bisa diterapkan pada kereta cepat. Wenning. Rapat mobilisasi awal ini telah sangat sukses. Peluncuran penuh proyek AI Yunki tinggal sehari lagi. Apa kamu yakin tidak mau pulang dulu? Untuk berpamitan dengan keluarga dan teman-teman? Tidak perlu. Orang tuaku sepenuhnya mendukung pekerjaanku. Untuk yang lainnya, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk diajak berpamitan. Maaf, aku harus angkat telepon ini. Nona Wen, tolong. Jangan panik, ceritakan perlahan. Aku ditugaskan untuk menyelesaikan penutupan untuk kerjasama yang kamu mulai sebelum pergi. Tapi apapun yang aku lakukan, Tuan Jiang tidak pernah puas. Tugasnya sudah selesai sekarang kecuali tanda tangan Tuan Jiang. Tapi Tuan Jiang bilang dia akan memecatku. Kekacauan yang aku tinggalkan seharusnya bukan jadi beban orang lain. Sempurna. Hari ini adalah hari terakhir masa serah terimaku. Oke, berikan kontraknya. Aku akan temui Tuan Jiang. Kamu tahu sudah berapa kali aku mencoba menghubungimu? Kamu tidak dengar atau sengaja mengabaikanku? Oh, aku tidak perhatian. Kenapa siangnya kamu tidak ke kantor? Malamnya juga tidak pulang. Kamu menghilang selama seminggu penuh. Kamu tahu. Aku pikir Nona Shen mau pindah ke sini. Jadi aku mengosongkan tempat lebih awal. Apa yang kamu bicarakan? Itu menjijikan. Kamu pikir aku akan memperlakukan Wei Wei seperti pacar mainan, membawanya pulang untuk menginap? Nona Shen lupa membawa celana dalamnya. Ini dari kemarin. Aku tidak sengaja membuat baju Wei Wei basah. Dia pulang untuk ganti baju, itu saja. Kamu terlalu banyak berpikir. Oh, begitu rupanya. Tentang kejadian di pesta itu aku salah. Wei Wei baru saja kembali ke Indonesia. Dia baru di sini dan tidak kenal siapa-siapa. Jangan kamu simpan di hati. Oh, aku sudah kehilangan dia sekali. Aku tidak mau kehilangan dia untuk kedua kalinya. Tolong jangan marah padaku ya. Anda terlalu memuji saya, Pak Jiang. Mana berani saya marah pada Anda dan Nona Shen. Dulu saya terlalu naif, terlalu menggelikan. Saya tidak bisa melihat posisi saya sendiri. Saya harus selalu ingat bahwa saya hanyalah sekretaris Pak Jiang. Di luar urusan kerja, kita seharusnya tidak ada interaksi apapun. Wenning, kamu tahu betul bukan itu maksudku. Kamu... Pak Jiang, tolong Anda tanda tangan kontraknya dan biarkan saya pergi. Jiang Subai, setelah Anda tanda tangan, aku akan pergi. Pergi untuk selamanya. Shu, aku kesini buat ambil celana dalamku. Sekretaris Wen juga ada di sini. Aku ada rapat nanti. Wei Wei belum terbiasa, makan sendirian. Bisa temani dia untukku, kontraknya. Kita bicara lagi setelah aku kembali. Sekretaris Wen, Shu minta kamu makan malam bersamaku. Kamu tidak dengar? Kontraknya belum ditandatangani. Lupakan saja. Anggap saja seperti menjaga anjing. Kursi ini sudah diduduki selama 5 tahun. Geser sedikit untukku. Kamu tidak keberatan, kan? Ini semua kesukaanku. Sekretaris Wen sudah makan ini selama 5 tahun. Seharusnya sudah terbiasa sekarang, kan? Sudah terbiasa, tapi juga sudah bosan.
Kalau kamu suka, aku berikan semuanya padamu. Bosan? Sekretaris Wen, kamu pasti bercanda. Kamu pikir itu lucu? Tentu saja lucu. Karena kesetiaan anjing peliharaan itu sendiri adalah lelucon besar. Bagaimana suratku bisa sampai padamu? Sebulan yang lalu, aku melihat dengan mataku sendiri Shu mengusirmu keluar dari mobil. Menangis di tengah hujan seperti anjing. Aku tertawa seharian karenanya. Apa yang kamu katakan? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ashu mengusirmu dari mobil. Menangis seperti anjing kehujanan. Aku ketawa ngakak seharian. Sekretaris Wen, 3.650 hari. Tidak sehari pun Ashu pernah mencintaimu. Katakan, bukankah itu lucu? Kembalikan suratku. Kamu lebih memilih jadi kesetnya? Daripada memperjuangkan cinta. Siapa yang beri nyalimu mencuri pacarku? Sekretaris Wen, apa kau belum lihat bagaimana Ashu mencintai seseorang? Akan kutunjukkan padamu langsung. Wenning, kau berani memukulku. Wei, hati-hati ke. Hati-hati. Nona, Wen, kau baik-baik saja, tidak terluka? Wenning. Ashu, sakit banget. Wei, kamu baik-baik saja? Ashu, aku baru saja merobek surat Ibu Wen dan dia marah. Dia bahkan mau memukulku. Wenning, sekarang apa masalahmu? Itu cuma surat, jadi robek, terus kenapa? Apa sepenting itu? Penting. Surat itu dari hatiku. Sama seperti ketulusanmu pada Shen Jiwei juga sama pentingnya. Aku cuma bilang beberapa kata padamu, dan kamu masih kesal. Apa kamu tahu Wei sudah dimanja sejak kecil? Kecuali saat menyelamatkanku 5 tahun lalu dan cedera punggung, dia tidak pernah terluka sedikit pun. Jiang Shubai, kamu bukan hanya buta, hatimu bahkan lebih buta lagi. Maksudmu apa? Yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu jelas. Ashu, surat Ibu Wen bagaimana bisa sampai di rumahmu? Kamu dan dia, sebenarnya apa hubungan kalian? Aku dan dia. Wei, tanganmu merah semua karena terbakar. Biarkan aku bawa kamu ke rumah sakit dulu, oke? Oke. Nona Wen, kamu juga sebaiknya ikut. Kalau luka bakar tidak diobati, bisa jadi parah. Ikutlah dengan kami, kemarilah. Jiang Shubai, kamu selama ini bersembunyi dari semua orang dan menjalin hubungan rahasia denganku selama 5 tahun. Tapi, yang sebenarnya ingin kamu sembunyikan hanya Shen Jiwei. Wei, tahan sebentar lagi, kita hampir sampai di rumah sakit. Kalau kita tidak buru-buru, lukanya bisa sembuh sendiri. Aksu, sakit sekali. Wei, kita hampir sampai. Aksu, ada mobil di depan. Hati-hati. Wei, kamu bagaimana? Cepat. Wanita di kursi penumpang depan untuk sementara baik-baik saja. Tapi wanita di belakang mengalami benturan parah. Kalau dia tidak segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya bisa terancam. Tidak, bawa Wei ke rumah sakit dulu. Aku tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Yang lainnya tidak kepenting. Cepat, ke rumah sakit. Wenning, bangun Wenning. Bu Wen,
Bu Wen, Anda sudah sadar. Kata dokter, 5 tahun lalu Anda mengalami cedera punggung yang serius. Kali ini, Anda hampir melukainya lagi. Anda hampir lumpuh. Sungguh menakutkan. Aku malah bermimpi Jiang Shubai mengkhawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Bu Wen, bagaimana bisa Anda mengalami kecelakaan mobil yang begitu parah? Apa karena Anda membantu aku mendapatkan kontrak yang ditandatangani CEO Jiang? Bukan. Segala sesuatu tentangku tidak ada hubungannya dengan CEO Jiang. Bu Wen, Anda sudah tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Pacar Anda bahkan tidak datang menjenguk Anda. Itu keterlaluan sekali. Dia sibuk, dia tidak akan datang lagi. Kalian putus? Tidak apa-apa. Kamu cantik dan kamu orang yang baik. Kamu pasti akan menemukan cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Aku sudah berhenti berharap untuk itu. Jangan terlalu pesimis. Aku kenal beberapa pria tampan. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, akan kuperkenalkan semuanya padamu. Memperkenalkan apa? Jangan berani-beraninya memperkenalkan siapapun. Memperkenalkan apa? Tidak boleh ada perkenalan. Pak Jiang, aku cuma bercanda dengan Sekretaris Wen. Bercanda soal itu pun tidak boleh. Sudah kubilang, tidak ada perkenalan. Tidak ada perkenalan, titik. Hubungan tidak bisa dipaksakan. Jangan main jadi mak comblang. Mengerti, Pak Jiang? Pak Jiang, Anda kesini ada perlu apa? Aku cuma mau menengok keadaanmu. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Jiang. Karena kamu sudah sadar sekarang, istirahat saja yang cukup. Aku tidak akan memberimu pekerjaan. Anggap saja cuti sakit. Cuti sakit? Sekretaris Wen sudah Apa ini? Kerja? Selama kamu dirawat di rumah sakit, grup Jiang kami tidak perlu kamu bekerja sekeras itu. Ini kontrak yang perlu tanda tangan Anda, Pak Jiang. Aku sudah menepati janjiku. Aku sudah makan malam dengan Shen Jiwei. Jadi, sesuai perjanjian kita, Anda harus menandatanganinya. Wenning, noda darah di sini. Halo, oke, aku segera ke sana, Mbak. Kita bicarakan kontraknya nanti. Ada urusan mendesak yang harus kuhadapi. Aku harus pergi. Sekretaris Wen, jangan hiraukan sikap Pak Jiang yang terlihat keras. Sebenarnya dia pasti sangat menyukai Anda. Apa? Kamu bilang Jiang Shubai menyukaiku? Aku dengar dari suster kalau kamar VIP ini diatur khusus oleh Pak Jiang. Nyawamu nyaris melayang kemarin. Dia bahkan memesan transfusi darah sekota untukmu. Dan saat kamu tidak sadarkan diri, dia menunggu di samping ranjangmu hampir semalaman. Aku jadi berpikir dia itu pacarmu. Jadi, Pak Jiang pasti sangat menyukaimu sebagai sekretarisnya. Cucu, pernahkah kamu jatuh cinta? Sekretaris Wen, mau kemana? Akan kutunjukkan padamu sekarang seperti apa kasih sayang yang sesungguhnya. Bukankah ini kamar VIP? Hanya ada satu di seluruh rumah sakit ini. Sekretaris Wen, kenapa kau bawa aku ke sini? Lihat, ini baru kasih sayang yang sesungguhnya. Pak Jiang? Kudengar Presiden Grup Jiangxi, Jiang Shubai, khusus memindahkan pacarnya dari kamar biasa ke suite VIP ini. Dia bahkan menyewa seluruh lantai ini. Dan bukan itu saja. Pak Jiang mengumpulkan semua ahli bedah dari seluruh kota. Meski dia hanya menderita luka dan memar ringan, dia bersikeras untuk mendonorkan darahnya sendiri pada Nona Shen. Jadi ternyata, Pak Jiang lebih memilih mendonorkan darahnya sendiri untuk Nona Shen yang lukanya ringan daripada menolong Sekretaris Wen dulu, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Pak Jiang sendiri yang membawakannya teh dan air, menunggui di samping ranjangnya semalaman tanpa tidur. Cinta seorang CEO sungguh membuat iri. Jadi Nona Shen yang benar-benar diperhatikan Pak Jiang. Iya. Dia Shen Jiwei, gadis muda yang tinggi hati dan angkuh. Tapi aku bukan. Shen Jiwei adalah wanita yang sudah dia tunggu selama 5 tahun. Dan aku juga bukan. Sekretaris Wen? Tapi aku selalu merasa Bos Jiang memperlakukanmu berbeda dengan orang lain. Benarkah? Sudah tidak penting lagi. Saat seorang wanita mengorbankan masa depannya sendiri, itu seperti mengorbankan kesempatan untuk dicintai. Dari awal, aku sudah salah memilih.
Sekretaris Wen, maksudmu apa? Tahu tidak? Kegagalan terbesar seorang wanita adalah kelembutan tanpa prestasi. Sekretaris Wen, jangan-jangan kau benar-benar akan pergi? Iya. Hari ini adalah hari terakhir masa serah terima resignasiku. Dan ini juga terakhir kalinya kita bertemu. 10 tahun cinta diam-diam, 5 tahun kekonyolan. Semuanya berakhir di sini. Sekretaris Wen, tidak bisakah kau tidak pergi? Jika kamu ditakdirkan tidak memiliki masa depan dengan orang ini, tapi kamu sangat mencintainya, apakah kamu memilih untuk memiliki hasil atau untuk memiliki proses, atau kamu memilih untuk berbalik dan pergi, dan tidak pernah kembali? Aku juga tidak tahu. Kali ini aku memilih untuk berbalik dan pergi. Selamat tinggal, cucu. Bos Jiang, mulai sekarang, aku bukan lagi sekretarismu, juga tidak lagi menyukaimu. Kedepannya, kita akan berjalan sendiri-sendiri. Di kehidupan ini, kita tidak akan bertemu lagi. Aksu, biar aku cek dulu. Dari siapa? Spam, biar aku hapus. Hei, oh iya, aku ambilkan air mineral. Hei. Hah? Orang yang dirawat di sini mana? Maksudmu wanita yang lukanya parah? Ayah. Dia sudah keluar setengah jam yang lalu. Kayaknya dia ada sesuatu yang mendesak harus diselesaikan. Keluar? Ada apa dengan Wenning? Lukanya parah tapi dia buru-buru keluar rumah sakit. Pak Jiang, aku beli kupon undian hari ini dan menang $500. Malam ini aku yang traktir, Pak Jiang. Pulang kerja tadi, aku nemu anak anjing. Aku tahu kamu nggak suka peliharaan, jadi aku kasih ke orang baik untuk diadopsi. Pak Jiang, habis hujan tadi, ada pelangi di langit. Cantik banget. Wenning sudah 3 hari nggak kirim pesan. Wenning, aku kasih waktu 20 menit buat muncul di depanku. Lupakan saja. Dia ada di Jiangcheng. Di sana dia tidak punya keluarga atau teman. Sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Malam nanti, dia pasti akan pulang. Tuan Jiang, air. Su, lapar? Aku baru saja selesai membuat bubur ini. Nani Wang. Tuan, Wenning di mana? terakhir kali setelah Nona Wen mengemasi barang-barangnya dan Tuan mengantarnya, dia tidak pernah kembali. Apa? Dia tidak pulang? Lalu dia pergi kemana? Saya tidak tahu. Nona Wen ada di Jiangcheng, tidak punya sanak saudara atau teman. Wanita muda seperti dia tidak aman baginya untuk tinggal di luar. Tuan, bagaimana menurut Tuan? Haruskah kita mencoba mencarinya? Aku pergi ke tempat sewa lamanya. Aku sudah bereskan dengan pemiliknya. Menyewanya untuk sebulan. Wenning, kenapa kau pergi? Huang, bagaimana menurutmu? Kenapa Wenning pergi? Nona Wen, terakhir kali dia pulang ke rumah adalah saat Tuan demi Nona Shen bertengkar dengan dia. Apakah karena ini? Hanya karena Wewe. Merobek selembar kertas tak berguna, apakah itu cukup membuatnya kabur dari rumah? Hari itu Mas Maltanasnya Nani, itu Nona Shen memang agak keterlaluan. Jadi dia sekarang mengamuk padaku? Biarkan saja dia. Aku tidak percaya dia tidak akan kembali.
Buang. Tuan, ada yang biaran saya buat apa dandu? Gelas air di samping tempat tidur kosong. Bahkan air di dalam termos sudah dingin. Tidakkah kau tahu aku tidak bisa minum air dingin? Cepat, ambilkan obatku. Tuan, obat apa yang Tuan butuhkan? Hal-hal seperti ini dulu ditangani oleh Nona Wen. Dia sudah tidak di sini lagi. Saya tidak tahu di mana obat Tuan disimpan. Kau boleh pergi. Ya, Wenning, kembalilah. Kau ini, Wenning, kau benar-benar memblokirku. Oh, ternyata kamu, Wenning. Besok pas aku sampai di kantor, aku bakal suruh kamu jelasin langsung ke aku. Hei, ada apa ini? Pak Jiang, kemarin partner kita kirim email ke Bapak. Mereka email Bapak kemarin. Mereka mau datang rapat hari ini. Sekarang mereka udah pada datang semua. Tinggal nunggu Bapak aja. Urusan sepenting ini, kenapa Wenning tuang gak kasih ini tahu aku? Dia lagi ngapain sih? Kalau perusahaan sampai rugi besar, apa dia sanggup tanggung jawab? Jawab. Tapi Pak Jiang, sekretaris Wen udah nggak kerja di sini lagi. Dia berani bolos kerja, aku perintahkan kamu. Sekarang juga suruh dia balik ke sini ketemu aku. Kalau enggak, dia nggak usah kerja di sini lagi. Aksu, Wewe, kamu ngapain di sini? Aksu, aku bosen banget di rumah sakit. Aku kangen sama kamu. Ajak aku jalan-jalan, yuk. Wewe, perusahaan lagi ada urusan penting yang mendesak. Aksu, aku cuman khawatir sama kamu. Gimana kalau gini? Aku ke perusahaan buat bantu. Aku jadi sekretaris kamu. Jangan ngomong sembarangan. Wenning itu sekretaris aku. Wenning udah resign. Gimana dia bisa bantu kamu? Apa katamu? Wenning resign? Apa kamu bercanda? Wewe, aku lagi sibuk banget. Aku nggak bercanda. Dia benar-benar berhenti. Dia bilang sendiri. Tanya sendiri kalau nggak percaya. Dia bahkan memblokir nomorku. Katakan padaku tentang Wenning yang berhenti. Benarkah? Benar. Sekretaris Wen benar-benar mengundurkan diri. Kapan ini terjadi? Apa aku yang menyetujuinya? Suruh dia balik sekarang juga. Tanpa persetujuanku, dia tidak boleh berhenti. Kenapa Wenning mengundurkan diri? Hanya karena hal sepele? Itu benar-benar tidak masuk akal. Dia cuma sekretaris. Terus kenapa kalau dia pergi? Gimana kalau begini? Katakan di mana dia? Aku akan minta maaf. Gampang kan? Enggak usah. Dia cuma terlalu sensitif. Abaikan saja dia, kamu benar. Cuma sekretaris, nggak perlu kesal. Kamu benar-benar nggak marah? Bukannya kamu mau pergi belanja? Ayo, aku temani kamu. Wenning, bukannya kamu paling benci melihat aku bersama Shen Jiwei? Ya, aku akan bersamanya. Wenning, Wenning. Keputusanmu untuk pergi itu tepat. Hanya aku yang pantas berdiri di samping Asu. Aksu. Atsu, mata ikan itu bagian ikan yang paling lembut dan enak. Memang enak. Daging mata ikan bagus untuk mata. Tuan Jiang, cepat makan. Aksu, ada apa? Makan? Ayo. Kalau Wenning, dia selalu menyajikan gigitan pertama untukku. Aku akan kembali ke kantor. Masih ada dokumen yang belum kuselesaikan. Aku tidak nyaman meninggalkannya. Hei, Aksu, aku akan ikut denganmu. Tuan Jiang. Tuan Jiang.
Rapat hari ini jadwal ulang untuk siang ini. Tuan Jiang, rekanannya sudah pergi. Kontraknya batal. Kalian ini berguna untuk apa? Apa kalian bahkan tidak punya kemampuan untuk mempertahankan klien? Maaf Tuan Jiang, biasanya Anda selalu menyuruh Sekretaris Wen yang menangani hubungan klien. Anda tidak membiarkan kami terlibat. Asu, aku punya beberapa teman di perusahaan itu. Aku bisa atur pertemuan dengan mereka, dan kita bisa bicara lagi. Benarkah, Wei Wei? Itu akan sangat membantu. Wenning, bahkan jika kau kembali memohon sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Bapak Jiang, semakin besar grup Jiang, semakin besar pula acara yang Bapak adakan. Kami sudah menunggu selama 3 jam penuh, jadi katakanlah bagaimana Bapak akan menangani kerugian di sini? Bapak Liu. Baiklah, bukankah seharusnya Bapak setidaknya biarkan kami melihat sedikit ketulusan dari grup Jiang? Silakan duluan. Su, kasih aku kunci mobilnya. Kamu kebanyakan minum untuk menyetir. Aku akan antar kamu pulang. Kalau Bapak habiskan semua anggur ini hari ini, saya akan tanda tangani kontraknya untuk Bapak sekarang juga. Bagaimana Bapak Jiang? Bapak Jiang, Bapak punya masalah lambung. Bapak tidak boleh minum. Saya yang akan minum ini. Hebat. Siapa sangka sekretaris kecil dari grup Jiang akan berusaha sejauh ini untuk Bapak Jiang. Saya rasa aku tanda tangani. Kalau itu Wenning, dia pasti akan minum untukku. Ini. Baiklah, saya akan minum. Saya tidak tahu sebelumnya kalau daya tahan Bapak Jiang sebagus ini. Kamu belum tahu setengahnya. Nona muda di samping Bapak Jiang itu bahkan lebih kuat minum. Namanya Wenning, dia hadir di setiap acara minum grup Jiang. Dan dia minum berapapun yang mereka suruh. Ingat waktu itu, dia minum sampai muntah darah di tempat. Keesokan harinya, dia datang ke saya dengan infus untuk tanda tangani kontrak. Dan dia bilang ke saya, setiap tegukan tambahan yang dia minum, berarti 1 tegukan yang tidak perlu Bapak Jiang minum. Tuan-tuan, silakan, nikmati ya hidangannya. Baik, ayo makan. Wenning. Kamu mau pergi kemana, Wenning? Asu, kamu sudah minum terlalu banyak. Biarkan aku antar kamu pulang. Maaf semuanya. Datang ke kantor saya. Bapak Jiang, Anda ingin bertemu saya? Kenapa makanan hari ini begitu buruk? Maafkan saya, Bapak Jiang. Ini dari tempat baru yang baru saya pesan hari ini. Jika Anda tidak suka, saya bisa pesankan yang lain untuk Anda. Kembali ke yang lama. Saya sudah makan dari tempat itu selama 4 tahun. Saya sudah terbiasa. Kenapa tiba-tiba diganti? Bapak Jiang, saya tidak bisa. Makanan kerja Anda sebelumnya bukan pesanan luar. Itu dibuat oleh Sekretaris Wen sendiri. Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Sekretaris Wen, makanan Presiden Jiang hari ini semuanya dibuat olehmu sendiri? Kerja saja sudah cukup berat. Kenapa tidak pesan makanan antar saja? Makanan pesan antar tidak sehat dan tidak seenak masakanku. Ini semua makanan favorit Presiden Jiang. Lalu kenapa tidak beritahu dia? Aku takut dia mungkin tidak suka. Keluar. Kamu bisa kembali kapan saja dan lanjutkan sebagai sekretarisku.
Wenning, sudah kuduga kamu akan kembali. Aku ingat, haidmu seharusnya selesai hari ini kan? Aku ingat, bukannya hari ini seharusnya hari terakhir haidmu? Su, Wei, kamu ngapain di sini? Su, akhir-akhir ini kamu sering lembur. Kamu sibuk banget. Kamu sudah nggak ada waktu buat aku lagi. Aku nungguin sampai ketiduran. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja, Wei. Aku tidur di kamar tamu. Su, kenapa akhir-akhir ini kamu menghindariku? Kamu lagi ngumpet dari aku? Enggak, Wei. Aku lagi sibuk banget sama kerjaan akhir-akhir ini. Begitu masa sibuk ini lewat, aku akan lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu. Apa karena Wenning? Kamu ngomong apa sih? Dengar, sudah malam. Aku ada rapat besok. Aku mau istirahat dulu sekarang. Su. Aku hampir berhasil. Kasih aku waktu sedikit lagi. Sudah berhari-hari ini, hanya berdiri dan melihat seorang wanita bersama Chu selama 4 tahun, dan kamu masih belum berhasil? Nona Shen, cara-caramu kurang efektif. Yang terakhir kali, waktu aku pura-pura sakit perut karena minum kopi, aku hampir berhasil. Aku bahkan menjebaknya mencuri. Oh, iya. Dan waktu aku menipu Jiangshu untuk mendonorkan darah, aku habiskan semua kantong darah yang seharusnya untuknya. Dia pasti hancur hatinya. Dia nggak akan kembali sekarang. Shen Ziwei, kenapa kamu menjebak Wenning? Aksu, aku tidak bermaksud begitu. Dengarkan aku dulu. Ternyata Wenning tidak pernah bermaksud membuat perutmu sakit. Dan dia juga tidak mencuri darimu. Kamu bahkan pura-pura sakit. Kamu hampir membuatnya terbunuh. Aksu, aku melakukan semua ini karena kamu. Karena aku... Aksu, aku terlalu mencintaimu. Wenning selalu ada di sekitarmu. Kalian berdua sangat dekat. Aku jadi cemburu. Aku hanya ingin kamu lebih memperhatikanku. Jadi apakah itu berarti kau bisa menjebak Wenning? Aksu, kenapa kamu bisa marah sekali? Wenning cuma sekretaris. Mana bisa dia dibandingkan denganku? Atau jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak, Wenning. Mana mungkin aku suka dia? Aksu, aku lega mendengar kamu bilang begitu. Lagi pula, kita sudah tidak bertemu selama 5 tahun penuh. Aku takut kamu punya wanita lain dan akan meninggalkanku. Itu tidak akan terjadi. Wenning bukan wanita aku. 5 tahun yang lalu setelah kamu menyelamatkanku, aku bersumpah aku akan mencintaimu saja seumur hidupku. Aksu, kamu tahu nggak kenapa Wenning berhenti? Kenapa? Karena dia mengkhianatimu. Apa katamu? Dia memakai nama perusahaan Jiang, mengambil rahasia mereka, dan membelot ke perusahaan saingan. Coba pikir, kenapa dia pergi begitu saja tanpa pamit? Tidak mungkin. Wenning tidak mungkin mengkhianatiku. Su, coba pikirkan baik-baik. Dia dulu sangat miskin. Dia bukan mengincar uangmu. Lalu dia mengincar apa? Dia hanya ingin memanfaatkan pengalaman 5 tahunnya di perusahaan Jiang sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Wenning bukan orang seperti itu. Shu, sadar dong, yang kamu cintai sebenarnya adalah aku. Jadi, apa salahnya kalau dia pergi? Bukankah lebih baik dia pergi? Dia tidak akan lagi menempel terus padamu. Kamu harusnya senang. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Kalau Wenning benar-benar mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. CEO Jiang, Anda memanggil saya? Surat pengunduran diri Wenning. Kapan aku menandatanganinya? Apa ini palsu? Bukan. Sekretaris Wen tidak memalsukannya. Bulan lalu, tanggal 18, itu ditandatangani oleh Anda sendiri, CEO Jiang. Tanggal 18... Oh, hari Weiwei pulang ke Indonesia. Betul. Hari itu Anda hanya fokus menelepon Nona Shen. Anda bahkan tidak memperhatikan apa yang Anda tandatangani, pengunduran diri Sekretaris Wen. Hari Weiwei pulang adalah hari yang sama aku secara pribadi melepas Wenning. Apa dia pernah bilang kenapa dia pergi?
Saat seorang wanita menyerahkan masa depannya, artinya dia menyerahkan kesempatannya untuk dicintai. Dari awal sekali, aku sudah salah pilih. Tidak. Apa dia terlihat segan atau ragu-ragu sedikit pun? Kalau kamu ditakdirkan tidak punya masa depan dengan orang ini, tapi kamu sangat mencintainya, apa kamu pilih hasilnya atau prosesnya? Atau apa kamu pilih untuk pergi begitu saja? Juga tidak. Apa dia menyebutkan aku? Hidupku tidak ada hubungannya dengan Pak Jiang. Jadi itu juga artinya tidak? Wenning, kita bersama selama 5 tahun. Apa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Keluar. Pak Jiang, sebenarnya hari sekretaris Wen pergi, kurasa dia mengirimimu pesan. Apa kamu tidak menerimanya? Wenning melihatku. Hari pertama tanpa Sekretaris Wen, kangen dia. Hari kedua tanpa Sekretaris Wen, benar-benar kangen dia, Sekretaris Wen. Kamu nggak suka sama Sekretaris Wen, kan? Sekretaris Wen cantik dan lembut. Laki-laki mana yang nggak suka? Kalau bukan karena dia keluar untuk pulang kampung dan menikah, aku pasti bakal ngejar dia. Kalian ngomong apa sih? Pak Jiang. Ulangi lagi. Kamu bilang Wenning mengundurkan diri untuk pulang dan menikah? Itu yang dikatakan Sekretaris Wen sebelum pergi. Atau dia orang tuanya mendesak dia pulang untuk kekencan buta dan menikah? Nggak mungkin. Wenning kerja 24 jam sehari. Semuanya kerja, nggak ada mainnya. Kapan dia sempat buat pacaran? Mungkin setelah 5 tahun cuma kerja terus. Sekretaris Wen cuma merasa kesepian. Dia bukan milik pribadi seseorang. Menikah lewat perjodohan, itu hal yang wajar, kan? Diam. Sekretaris Wen pergi kencan. Kenapa Pak Jiang marah banget? Jangan-jangan Pak Jiang suka sama Sekretaris Wen? Orang cengaku suka itu Weiwei, ya. Selalu Weiwei, nggak mungkin Wenning. Semua orang pada akhirnya pergi. Tapi bukan Wenning. Pak Jiang, divisi teknologi sudah memulihkan semua datangi dari ponsel Bapak. Pak Jiang, mulai sekarang, aku bukan sekretaris Bapak lagi. Dan aku nggak suka Bapak lagi. Kita berpisah jalan, dan kita nggak perlu bertemu lagi. Wenning, berapa lama kamu akan tinggal bersamaku? Selamanya, sampai akhir dunia. Tapi apa? Tapi kalau Aichu sudah tidak mau aku lagi, aku akan pergi sendiri. Bodoh. Hanya kamu yang bisa meninggalkanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Wenning, kamulah yang pertama meninggalkanku. Wenning, kenapa kamu harus pergi? Penting. Ini perasaanku yang sebenarnya. Sama pentingnya dengan perasaanmu untuk Shen Jiwei. Kau mengerti? Surat itu. Surat Wenning. Ibu Wang. Tuan, saya di sini. Apa ibu masih ingat beberapa hari yang lalu mengapa Weiwei dan Wenning bertengkar? Oh, sekarang saya ingat. Mereka memang bertengkar. Nona Shen yang merobek surat Sekretaris Wen. Suratnya? Lalu bagaimana dengan suratnya? Nona Shen merobeknya berkeping-keping. Jadi saya buang bersama sampah. Sudah berhari-hari. Sudah lama hilang. Hilang? Ibu membuangnya seperti sampah? Tuan. Bu, apa kalian ada yang melihat sebuah surat? Tidak tahu. Isinya cuma sampah semua. Tidak ada yang Anda cari di sana. Ketemu surat Wenning.
Kepada teman sekelas Jiang Shubai, semoga surat ini sampai padamu dalam keadaan baik. Kepada teman sekelas Jiang Shubai, semoga surat ini sampai padamu dalam keadaan baik. Namaku Wen Ning. Aku mahasiswa baru di kelas 3. Aku suka kamu. Sejak hari pertama aku masuk Universitas Jiangbei, aku sudah menyukaimu. Saat aku ingin mengungkapkan cintaku, aku merasa jarak antara kita terlalu jauh. Jiang Shubai, aku suka kamu. Tapi kurasa, jika suatu hari mungkin hari itu akan tiba, jika aku bisa berdiri di sampingmu, apa yang bisa kulakukan agar kau merasakan cintaku? Pasti ada banyak hal. Akan kutunjukkan cintaku padamu 1000 kali, sampai aku punya kesempatan untuk mengatakannya langsung padamu. Aku cinta kamu. Kuharap suatu hari kau akan memperhatikanku. Kuharap suatu hari kau akan menyukaiku. Kuharap suatu hari kita bisa bersama. Wen Ning, maafkan aku. Wen Ning, maafkan aku. Akulah yang menginjak-injak perasaan tulusmu. Aku yang memaksamu pergi. Juga aku. Wen Ning, kali ini kamu ngomong apa lagi? Cuma surat. Kalau sudah robek, ya sudah, memangnya penting banget. Wen Ning, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Sekarang, dengan ini saya umumkan bahwa konstruksi dasar untuk tahap 1 dari proyek AI Yunqi telah berhasil diselesaikan. Kalian semua boleh kembali ke tugas masing-masing. Wen Ning, kalau bukan karena kamu bergabung setahun yang lalu, proyek AI Yunqi takkan pernah bisa berkembang sampai sehebat ini hanya dalam waktu 1 tahun singkat. Profesor Lu, itu kewajibanku. Sekarang tinggal membawa dokumen ke grup Feng Yun. Dokumen 3S yang begitu penting, siapa yang harus kita kirim? Profesor Lu, aku yang pergi. Kamu bersedia pergi ke Jiangcheng? Aku ingin pulang dan menjenguk orang tuaku. Sedangkan yang lainnya, aku sudah melepaskannya. Ya, yang penting kamu yakin. Cucuku baru pulang dari luar negeri. Dia mengagumimu. Sudah lama sekali. Biarkan dia menemanimu pulang. Tidak perlu, Profesor Lu. Aku bisa pergi sende. Wen Ning, halo, aku Lu Hanzhou, senang bertemu denganmu. Nama saya Wen Ning, senang bertemu denganmu. Ibu Wen, biar saya bantu. Tidak usah. Tangan Ibu Wen adalah aset internasional yang mengendalikan proyek AI. Harus dilindungi dengan baik. Hanzhou benar. Biarkan dia yang membawanya. Kalau begitu, saya merepotkan Bapak Lu. Aku tidak akan memanggilmu Ibu Wen lagi. Dan kamu juga tidak perlu memanggilku Bapak Lu. Lalu kita harus saling memanggil apa? Panggil saja aku Hanzhou. Aku akan memanggilmu Ning Ning. Baik, Hanzhou. Kalau begitu, kita pergi? Silakan, mobil dari pangkalan sudah menunggu kalian di pintu. Kakek, aku akan menyetir sendiri untuk mengantar Ning Ning kembali ke Jiangcheng. Menyetir sendiri? Itu perjalanan beberapa jam. Kamu tidak takut capek? Masa sih kakek bisa capek? Bersama Ning Ning, kemanapun tidak akan capek. Santai saja. Baiklah, baiklah. Sesukamu saja. Ayo, ayo. Kamu suka makan apa? Biar aku ajak kamu makan. Sekarang kan jam makan. Kantin sudah buka. Kantin saja sudah cukup. Tidak boleh. Orang yang disukai Hanzhou yang selalu dia ceritakan setiap hari, jangan-jangan adalah Wen Ning? Syukurlah. Wen Ning sudah melanjutkan hidupnya. Jiang Shubai juga tidak pernah mencintainya. Leganya hati. Hari ini ulang tahunku. Wen Ning, kau pergi kemana saja? Kenapa belum juga pulang? Kenapa kau pergi begitu saja? Aku benar-benar merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aksu. Selamat ulang tahun, Aksu. Ayo, buatlah permintaan. Wen Ning, sudah kuduga kau akan kembali.
Permintaanku tahun ini adalah bersama Wenning. Tahun ini, tahun depan, dan setiap tahun sepanjang hidupku. Wenning, kau pergi kemana? Wenning, kembalilah. Kembalilah, Wenning. Kamu sudah gila, mengabaikan perusahaan, mabuk di sini setiap malam. Sudah setahun sekarang. Kamu mau bunuh diri? Tinggalkan aku sendiri, aku mau minum. Hanya saat aku minum, aku bisa bermimpi. Hanya dalam mimpi Wenning ada sandera. Ada di sana. Untuk seorang sekretaris, apa itu benar-benar sepadan? Dia bukan sekadar sekretaris. Dia sudah menemaniku selama 5 tahun. Aku tidak bisa hidup tanpanya lagi. Sihir apa yang dia berikan padamu? Sekretaris di luar sana banyak sekali. Kamu bisa cari siapa saja yang kamu mau. Lagi pula, yang selalu kamu sukai bukannya selalu Nona Shen? Wei, maafkan aku. Tidak apa-apa, Ahshu. Sudah hampir 5 tahun kita tidak bertemu. Perasaanmu padaku sudah memudar. Itu bisa dimengerti. Kamu memang selalu suka Nona Shen, kan? Wei, maaf. Tidak apa-apa, Ahshu. Sudah 5 tahun. Perasaanmu sudah memudar. Itu bisa dimengerti. Selama aku masih di sisimu, selama waktu yang cukup berlalu, pada akhirnya kamu akan jatuh cinta padaku. Dia mana bisa dibandingkan denganku? Terima kasih, Wei. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Wenning. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik. Aku tidak bisa melupakannya. Kalau aku tidak melihatnya, aku tidak bisa melangkah. Berhenti minum, Wenning sudah ditemukan. Di mana dia? Bawa aku ke dia sekarang. Maksudku, kalau Wenning kembali dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa dulu dia naksir kamu karena kamu itu idola sekolah? Lalu, dia mendekatimu karena kamu itu bosnya. Cintanya padamu itu ada syaratnya. Sekarang kamu nggak lagi pegang perusahaan, dan kamu jadi nggak peduli penampilan. Masa iya dia mau balik? Enggak. Bahkan kalaupun dia kembali, dia juga nggak mau kamu. Acu, mau nggak kerjasama dengan perusahaan teratas di Jiangcheng? Fengyun Group. Katanya sih, perusahaan manapun yang kerjasama dengan Fengyun Group bisa ikut sebagai mitra dalam peluncuran proyek AI Yunki. Dan bukan cuma itu, perusahaan manapun yang hadir di acara peluncuran bakal dilihat sama seluruh dunia. Sama. Seluruh dunia. Aku cuma perlu nunjukin ke Ashu kalau Wenning nggak pantas buat ngejilat sepatuku. Nanti dia bakal jatuh cinta lagi sama aku. Ning. Aku dengar dari kakek kalau 5 tahun lalu kamu cedera punggung parah. Kenapa bisa gitu? Sudah tidak penting lagi. Oke, ayo pergi. Ashu, setelah pembicaraan kerjasama ini selesai, kamu sebaiknya berterima kasih yang baik kepada Nona Shen. Antara aku dan Ashu tidak perlu terima kasih. Nona Shen masih sangat murah hati. Semua orang tahu 5 tahun lalu saat pendakian gunung, Nona Shen menyelamatkan nyawamu dan berusaha keras untuk masa depanmu. Tidak seperti sekretarismu. Dengan kesetiaan palsunya, si palsu itu meninggalkanmu begitu saja tanpa peduli. Lihat, bukankah itu plat nomor Pak Lut dari grup Fengyun? Orang yang duduk di mobil itu pasti presiden barunya. Kudengar dia akan muncul di grup hari ini. Puluhan ribu orang di seluruh grup semua menunggu untuk sekilas melihatnya. Jadi, karena Nona Shen bisa mengatur pertemuan untuk Ashu, tampaknya posisi Nona Shen di grup Fengyun cukup tinggi. Asalkan aku bisa dapatkan kesepakatan ini dan mendapat kesempatan untuk menghadiri konferensi AI Yunki, aku akan punya kesempatan bertemu Wenning lebih cepat.
Wenning, Hanzo, aku akan ke ruang rahasia dulu buat titip berkas. Oke, sampai nanti. Wenning. Hei Asu, kamu pasti lagi berhalusinasi. Orang yang duduk di Rolls Royce itu, mana mungkin Wenning? Aku mah gak salah lihat, itu Wenning. Asu, kamu beneran mau kejar dia? Acara penandatanganan sebentar lagi mulai. Waktunya mepet banget. Kamu masih ragu apa lagi? Masa demi cewek, kamu mau lewatkan kesempatan emas buat kerjasama dengan grup Feng Yun? Asu, kita beneran gak ada waktu. Ya sudah, kalau kamu masih penasaran, habis rapat nanti, Nona Shen bantu kamu cek rekaman CCTV. Baiklah, ayo pergi. Asisten Zhang, Nona Shen, ada yang bisa saya bantu? Asisten Zhang, CEO baru yang ditunjuk seharusnya udah sampai, kan? Kok masih belum kelihatan? Iya kan? Seharusnya dia udah sampai. Saya udah nunggu lama di sini. Permisi, siapa nama CEO baru ini? Namanya siapa? Untuk detailnya saya kurang tahu pasti. Yang saya tahu cuma Marga Wen. Marga Wen. Wen. Jangan-jangan CEO baru grup Feng Yun itu Wenning. Marganya Wen. Bisa jadi CEO baru, pasti sudah cukup tua ya? Saya tebak umurnya sekitar 4 atau 50 tahun. Walaupun umurnya 40 atau 50, tapi bisa menduduki posisi CEO. Itu tetap sukses besar di usia muda. Betul, Pak Lu menunggunya dan menyimpan kursi CEO ini kosong selama 5 tahun penuh. 5 tahun? Iya, Pak Lu juga sering memujinya. Bilang dia punya bakat yang sangat tinggi di bidang kecerdasan buatan. Bakat yang sangat tinggi. Dia memenangkan banyak sekali penghargaan saat masih kuliah. Jadi selama 5 tahun itu, dia pasti sangat terkenal dan sukses ya. Kalau tidak, kenapa baru sekarang direkrut kembali? Katanya dia pernah mengorbankan mimpinya hanya untuk mendukung seorang pria. Sampai setahun yang lalu dia patah hati. Barulah saat itu dia menerima undangan Pak Lu. Membuang masa depannya untuk seorang pria? Ah Chu, kenapa kita tidak pernah bertemu wanita hebat seperti itu? Baik, mengerti. Saya segera ke sana. CEO Wen sudah datang. Saya akan ke ruang rapat sekarang. Silakan lanjutkan. Halo, halo. Hei, baiklah. Tolong aku. Bawa kami menemui Tian Wen. Aku berhutang budi padamu. Tian Wen baru saja pergi ke kantor CEO. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemuinya sekarang. Benarkah? Terima kasih. Aku harus buru-buru ke lantai bawah. Ada sesuatu yang mendesak. Nona Shen memang luar biasa ya. Asu, rekan yang cakap seperti itu. Kamu tidak akan menikahinya? Kenapa ekspresimu seperti itu? Jangan bilang kamu masih memikirkan Wenning itu kan? Hei, Cempeng. Jangan bicara seperti itu. Apa yang kukatakan tentang dia? Wenning tidak bisa menandingi. Bahkan satu jari pun dari Nona Shen. Wanita seperti itu. Aku tidak tahu apa yang istimewa darinya. Ketika aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pelajaran. Asu, ayo masuk. Baiklah, ayo pergi. Tein, Wen, halo, aku adalah ketua dari grup Jiangxi. Jiang Shubai. Wenning. Wenning, setahun belakangan ini kau ada di mana? Kau tahu nggak? Sudah berapa lama aku mencarimu tanpa petunjuk apapun? Aku pikir kita nggak akan bertemu lagi. Kau harus ikut aku sekarang juga. Kenapa aku harus ikut kau? Wenning, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ya langsung masuk, masa iya? Nggak mungkin. Ini kan kantor Presdir Wen. Kenapa kau bisa duduk di kursi Presdir? Jangan-jangan Presdir Wen yang disebut asisten Zhang adalah kau? Aku malah berani menyinggung Presdir Grup Feng Yun? Kocak banget. Kalau kau benar-benar kerja di sini, aku sebagai manajer grup ini, mana mungkin nggak tahu.
Karena jabatanmu nggak cukup untuk tahu. Nggak, lihat cara berpakaiannya. Dia nggak mungkin presdir. Halo, oke, aku paham. Jadi kau cuman penipu. Apa penipu? Aku sudah konfirmasi ke HR. Ada 2 karyawan baru bernama Wen hari ini. Satu adalah presdir, yang satunya adalah petugas kebersihan. Jadi sebenarnya jabatanmu yang nggak layak ku ketahui. Petugas kebersihan. Aku hampir tertipu aktingmu. Petugas kebersihan yang lancang, turun dari kursi presdir sekarang juga. Ini kursiku. Kenapa aku harus turun? Kursimu? Wenning, kau benar-benar presdir atau cuma petugas kebersihan? Tentu saja. Saya presdir grup Fengyun. Aku CEO atau petugas kebersihan, apa urusannya dengan kalian? Identitasku masih rahasia, mereka belum boleh tahu. Wenning, oh Wenning, cuma karena Ashu meninggalkanmu, bukan berarti kau boleh menyerah. Lalu datang ke sini jadi petugas kebersihan? Ya, kalau kau CEO Fengyun Group, pasti sudah dari dulu kau pamer. Prestasi besar yang membanggakan keluarga. Masa bisa disembunyikan? Benar, tidak seperti orang-orang tertentu yang kayaknya mau bawa semua harta bendanya kemana-mana. Kau, berhenti sok suci. Aku benar-benar muak dengan orang sepertimu. Kau nggak punya uang atau kekuasaan, tapi pura-pura meremehkan kekayaan seperti sampah. Aku peduli. Masih saja berpura-pura. Lihat Nona Shen, cuma dengan satu kata, dia bisa dapat janji dengan CEO Fengyun Group. Dan kau? Kau cuma bisa pakai status petugas kebersihanmu untang mengagumi kesuksesan orang lain. Masa bisa dibandingkan dengan Nona Shen? Pasti dia tahu kalau keluarga Jiang ada kerjasama dengan Fengyun Group. Makanya dia datang khusus untuk memohon pada Ashu. Wenning, kau benar-benar kembali. Menurutmu? Benar. Pergi dan mengundurkan diri sekarang. Jangan jadi petugas kebersihan lagi. Kecerobohanmu dulu, bisa aku maafkan. Mulai sekarang kau tetap sekretarisku. Aku nggak tahu kenapa kau kesini. Tapi yang sudah berlalu sudah lama hilang. Pergi saja. Kamu benar-benar mengusirku, Wenning. Jika kamu terus berbicara seperti ini, aku benar-benar marah. Apakah kamu tahu bahwa aku menegosiasikan kesepakatan ini bukan untuk Jiangxi Group, tapi untukmu? Untukku, aku adalah sekretarismu selama 5 tahun. Kapan Presiden Jiang pernah memperhatikanku? Aku tahu. Di masa lalu, aku telah membuat kesalahan, tapi aku akan memperbaikinya. Kamu perlu kembali bersamaku sekarang. Ketika Ketua Wen kembali nanti dan melihatmu duduk di kursinya, dia pasti akan marah. Jiang Shubai, apakah kamu pikir bahwa tanpamu, aku, Wenning, benar-benar tidak berguna? Aku akui, 5 tahun lalu, aku masuk ke Jiangxi berkat koneksimu. Sekarang, aku masuk atas jasa sendiri ke Fengyun Group. Bukan itu yang kumaksud, ikutlah denganku dulu. Ayo pergi, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Lepaskan. Chubai menyuruhmu pergi? Tidak bisakah kamu mengambil isyarat? Keluar dari sini. Sekarang, seseorang harus pergi, tapi bukan aku. Panggil satpam. Wenning, apa yang kamu lakukan? Hei, Wenning. Presiden Wen, karena Anda jarang mengunjungi perusahaan, ini dari Ketua Lu. Dia secara khusus memerintahkan kami untuk membawa kontrak yang tertunda ini untuk tinjauan Anda. Baiklah. Jiangxi. Grup Jiang. Kamu tahu nggak sih kalau alasan aku mengejar kerja sama ini gini, bukan demi grup Jiang, semua itu demi kamu. Untungnya, aku nggak cukup bodoh sampai benar-benar mengira kalau Jiang Shubai datang ke sini khusus untukku. Bapak Wen, apa Bapak kenal dia? Nggak terlalu, cuman teman sekelas dulu. Kalau begitu Bapak Wen mengenai kontrak ini, Serahkan ke Departemen Pemasaran untuk dievaluasi. Nggak perlu perlakuan khusus. Untuk sisanya, ikuti saja prosedur normal. Hanzhou. Oke, aku segera turun. Sepertinya Wenning ini lumayan berani ya. Dia berani-beraninya melawan kita. Kenapa satpamnya mau nurut sesama Wenning? Jangan-jangan Wenning beneran CEO? Asu, lagi pikir apa?
Kalau Wenning emang punya kemampuan buat jadi CEO, ngapain dia mau kerja jadi sekretaris di grup Jiang selama 4 tahun? Katanya dia rela mengorbankan mimpinya cuma buat nopang seorang pria. Sampai setahun yang lalu, dia baru patah hati. Baru saat itu dia terima ajakan Pak Tualu. Halo? Oke, aku paham. Bapak Bacen. Ashu, kita udah dikibulin. Wenning sama sekali bukan CEO. Itu karena grup Jiang berhasil kerjasama dengan grup Fengyun. Apa? Bapak Jiang baru saja menelepon. Katanya, Presiden sudah memberi lampu hijau untuk kemitraan kita. Mereka akan bawa kontraknya sebentar lagi. Luar biasa, Ashu. Akhirnya kau berhasil membuat Jiangxi sukses. Perusahaan kelas atas di Jiangcheng. Aku penasaran apakah si pengganggu kecil Wenning masih berani muncul di depan kita. Sekarang, Tuan Muda Chen, tunggu sebentar. Wenning itu di grup Fengyun cuman bersihkan toilet. Shu kita. Nanti kalau dia kesini, urus bisnis dan tanda kontrak, mungkin dia yang akan bukakan pintu untuknya. Aku nggak tahu kenapa kau ada di sini. Tapi yang sudah lewat ya sudah lewat. Kamu sebaiknya pergi. Aku sudah coba berbaikan. Kenapa Wenning Gopi nggak mau maafin aku? Aksu, kamu kelihatan kesal. Apa yang kamu pikirkan? Aku dan Wenning masih ada beberapa kesalahpahaman yang harus dijelaskan. Tidak. Aku harus pergi bicara dengannya. Aksu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Apalagi yang mungkin bisa kamu katakan padanya? Bukan begitu. Wenning hanya marah padaku karena kesalahpahaman. Segera setelah aku menjelaskan semuanya padanya, dia pasti akan kembali padaku. Wenning, apa? Bagaimana dia bisa masuk ke Rolls Royce itu? Dia tertawa dan mengobrol dengan pria itu. Shu. Wenning, balik ke sini. Nona Shen, bukankah kamu bilang bahwa orang yang duduk di Rolls Royce pasti dari Fengyun Group CEO baru? Mungkinkah Wenning benar-benar? Tapi mobil itu memang memiliki plat nomor keluarga Lu. Namun, di dalam mobil itu mungkin duduk putra sulung keluarga Lu Hanzhou. Aku dengar bahwa dia baru kembali ke negara ini setahun yang lalu. Tapi Wenning hanya seorang petugas kebersihan kan? Bagaimana dia bisa duduk di mobil? Kalau begitu, tidak perlu bicara lagi. Mereka begitu akrab. Berarti dia sudah menjalin hubungan dengan putra sulung keluarga Lu. Aku bertanya-tanya mengapa dia menghilang selama setahun terakhir. Jadi itu sebabnya dia pergi menjalin hubungan dengan pria. Aku tahu. Wenning menghilang selama setahun. Ternyata dia bersama putra sulung keluarga Lu. Su, sekarang kamu bisa menyerah kan? Wenning ini benar-benar genit. Siapa sangka Wenning benar-benar punya keahlian. Di perusahaan Jiang selama 4 tahun, dia memesona Shu kita sampai linglung. Sekarang dia pergi menjalin hubungan dengan putra sulung keluarga Lu. Shu wanita seperti ini. Apakah dia layak mendapatkan kasih sayangmu yang dalam? Aku tidak percaya. Aku akan mencarinya. Wenning, tunggu aku. Aku datang mencarimu. Shu, kau milikku. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Ning, kurasa ada mobil yang mengejar kita. Jiang Shubai. Ning, kamu baik-baik saja. Wenning, keluar dari mobil. Ning, aku akan pergi. Siapa kau? Minggir dari jalanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tak akan membiarkanmu menyakiti Ning. Minggir. Kau pasti Jiang Shubai. Pria yang menyakiti Ning selama 5 tahun. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Jiang Shubai. Jiang Shubai, sudah cukup.
Wenning, akhirnya kamu mau ketemu aku. Ayo ikut aku pulang. Jiang Shubai, sudah cukup. Wenning, kenapa sekarang kamu bisa perlakukan aku seperti ini? Apa karena dia? Kamu jelaskan ini ke aku sekarang juga. Dia siapa? Apa hubunganku dengan siapapun? Perlu aku jelasin ke kamu? Aku bos kamu. Kita bersama selama 5 tahun. Kamu harus jelasin ini ke aku. Setahun yang lalu, kenapa kamu pergi begitu saja tanpa sepatah kata? Dan sekarang, kenapa kamu tiba-tiba muncul di depan aku? Kamu tahu nggak betapa susahnya aku cari kamu? Jiang Shubai, aku sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran diriku, kamu yang tanda tangani. Aku nggak usah tuh surat pengunduran diri itu. Sudah lama aku robek. Jadi, kamu masih sekretaris aku. Lepas. Lepaskan. Jiang Shubai, kau keterlaluan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wenning, kamu memukulku. Sudah setahun. Dan kau memukulku karena pria lain? Dia bukan pria biasa. Dia pacarku. Pacar? Wenning, kamu tidak perlu menggunakan pria lain untuk membuatku marah. Aku tahu posisiku di hatimu. Itu bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh pria sembarangan. Jiang Shubai, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sejak aku memutuskan untuk meninggalkanmu, perasaanku padamu hilang. Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Tidak mungkin. Kita bersama selama 5 tahun penuh, menghabiskan setiap hari bersama, kita bersama setiap saat, dan sekarang kau bilang padaku, kau tidak punya perasaan padaku dan tidak akan menoleh ke belakang? Kau pikir aku akan percaya itu? Percaya atau tidak, itu tidak penting. Sekarang, aku, Wenning, dan kau, Jiang Shubai, sudah tidak ada hubungannya lagi. Ning, kau sudah keterlaluan. Wenning, kau benar-benar berani mengkhianatiku. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menghabiskan 5 tahun penuh bersamamu. Baiklah. Jiang Shubai, kita sudah beres. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu sendiri, dan aku jalani hidupku sendiri. Aku minta kau jangan ganggu aku lagi. Hanzhou, ayo pergi. Kau tidak boleh pergi, ya Pak. Anau, sumban simpum Bapak. Kenapa kau harus begitu akrab dengan pria ini? Tepat di hadapanku? Dan kau? Jangan pikir hanya karena kau putra sulung keluarga lu, kau bisa dengan tak tahu malu mencoba merusak hubunganku dengan Wenning. Apakah kau orang yang sangat penting bagi Wenning? Tentu saja. Aku. Lalu apakah kau ingat ulang tahun Wenning? Apakah kau tahu makanan kesukaannya? Atau apa hobinya? Aku. Dalam hubungan yang tidak setara seperti kalian, apalagi yang tersisa untuk dihancurkan? Kau hanya ingin memonopoli cinta Wenning dan menikmati apa yang dia berikan padamu. Kau tidak mau mengakuinya, juga tidak mau memberi balasan apapun. Kau tidak mencintainya, tapi kau juga tidak mau melepaskannya. Itu bukan cinta. Tidak. Bukan seperti itu. Mulai sekarang, aku akan berada di sisi Wenning, dan aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun ketidakadilan. Wenning, aku tidak percaya. Kamu tega sekali dan tidak tahu berterima kasih. Kamu tahu nggak, Acu menangis karena kamu. Sudah dapat pria baru dengan cepat, bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Kamu masih mengira aku Wenning yang sama setahun lalu? Bahwa saat kamu menindasku dan menyusahkanku, aku akan menderita dalam diam tanpa sepatah kata? Wenning, silakan pukul aku saja. Asal kamu tidak menyakiti Ashu lagi. Kalau kamu masih marah, luapkan padaku. Kamu benar, aku sangat marah. Saat kamu pura-pura sakit perut untuk menjebakku, enak rasanya. Saat kamu memaksaku membersihkan sepatumu di depan umum, terasa hebat. Saat kamu berpura-pura menjadi aku 5 tahun lalu dan menyelamatkan Jiang Shubai, enak rasanya. Apa maksudmu?
berpura-pura menjadi kamu 5 tahun lalu. Apa yang kamu coba katakan? Siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Ashu, itu aku. Aku yang menyelamatkanmu. Punggungku masih sakit karena luka itu. Ning, kamu baik-baik saja? Luka di punggungmu parah? Wenning, katakan padaku. Saat longsor 5 tahun lalu, siapa yang benar-benar menyelamatkanku? Apa kau akan percaya padaku jika ku beritahu? Tanya sendiri pada Shen Jiwei. Tidak, kau percaya setiap kata yang dia ucapkan, kan? Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Tolong katakan yang sebenarnya padaku. Siapa yang menyelamatkanku? Jiang Shubai. Cedera pinggang Ning sangat parah. Dia butuh perawatan rutin setiap bulan. Kau sudah tinggal bersamanya selama 5 tahun. Bagaimana mungkin kau tidak menyadari apa-apa? Bagaimana mungkin? Wenning, dia tidak pernah mengeluh sakit punggung. Jiang Shubai. Terus saja sembunyikan kepalamu di dalam pasir. Pergi dari sini. Semakin lama kau di sini, semakin lama pula punggung Ning akan sakit. Jika kau benar-benar mencintainya, maka pergilah. Wenning, tunggu aku. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Ashu, jangan dengarkan omong kosong mereka. 5 tahun lalu, begitu aku tahu kebenarannya, jika ternyata kau membohongiku, aku takkan membiarkanmu lolos. aku Ashu. Hampir pulih sepenuhnya. Tapi sekarang kambuh lagi. Aku akan berikan beberapa plester obat. Minta pacarmu menempelkannya tepat waktu. Terima kasih, dokter. Ning, dok, lukanya bagaimana? Parah? Pacarmu seperti apa? Nggak bisa jagain pacar dengan benar. Iya. Mulai sekarang aku pasti akan melindunginya. Ayo pergi. Ning, yang kamu bilang tadi bahwa aku pacarmu, itu beneran atau cuma alasan? Hanzo, aku cinta kamu. Ning, apa yang kamu katakan? Itu benar. Setahun yang lalu, karena hatiku sedang hancur, aku menyetujui permintaan Profesor Lu dan pergi ke pusat penelitian. Selama setahun terakhir ini, aku belajar banyak hal dan mengerti banyak hal. Dulu, aku selalu yang memberi. Tapi aku tak pernah mendapat balasan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang karena ada kamu, aku akhirnya mengerti cinta yang sebenarnya. Ning, aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk merawatmu, mencintaimu, dan setia selamanya. Hei, Bu. Ning, kamu sudah pulang ke Jiangcheng beberapa hari. Kapan pulang ke rumah? Ayah dan ibu sudah mencarikanmu calon pasangan. Dia sangat baik. Bu, kamu tidak perlu mencarikan siapa-siapa untukku. Sebenarnya aku sekarang punya pacar. Aku akan membawanya untuk menemui kamu sekarang juga. Ibu, ayah, aku pulang. Sudah pulang. Pak, Bu. Wah, ini pasti pacarnya Ning tampan sekali seperti yang dikatakan. Kain pers deh, cocok sekali. Ayo masuk dan duduklah. Ini teh yang baru diseduh. Minumlah air. Setahun yang lalu, Ning kami mengikuti Profesor Lu ke pangkalan penelitian. Lalu dia hilang kontak dengan keluarga ayah dan ibunya. Sangat khawatir kalau Ning kesulitan melupakan bosnya atau semacamnya. Siapa sangka tidak hanya dia pulang dengan sukses, tapi juga menemukan pacar yang luar biasa. Ayah dan ibunya akhirnya bisa lega sekarang. Benar sekali. Ayah, sebenarnya, Hanzo adalah cucu Profesor Lu dan juga ketua grup Feng Yun. Oh, wah, Profesor Lu adalah mentormu.
dan sekarang cucunya menjadi pacarmu. Suatu hari nanti, ayah harus mengunjungi Profesor Lu dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Pak Bu, kakek saya juga sangat ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu. Nanti kedua keluarga kita bisa berdiskusi dengan baik tentang pernikahan Ningning dan saya. Bagus sekali. Mereka akan menikah, kami sangat senang. Ya. Ayah dan ibu setiap hari berharap kamu menemukan keluarga yang baik agar impian kami terwujud. Pastinya. Sangat senang. Jiang Shubai selalu mengira kalau aku yang menyelamatkannya. Begitu melihatku, dia akan memelukku erat dan bilang akan mencintaiku selamanya, memberikan semua yang kuinginkan. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya tahu yang sebenarnya. Baru dengan begitu, dia akan sepenuhnya setia padaku, dan hanya padaku. Hehehehehe, memberikan semua yang kuinginkan. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya tahu kebenarannya. Kenapa kau bohongi aku? Kenapa? Bukan bahkan kau yang menyelamatkanku. Ngapain ambil pujian? Selama 5 tahun penuh, kau buat aku mencintai orang yang salah. Dasar bajingan kecil. Asu, aku sangat mencintaimu. Hanya saja aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkan Wenning merebutmu dariku. Asu. Kalau aku tidak bisa dapatkan Wenning kembali, aku bersumpah akan membunuhmu. Asu, aku salah. Asu. Aku salah. Pak? Bu. Pak, 3 hari lagi saya akan menjemput Bapak untuk pernikahan Ningning dan saya. Bagus sekali. Kita harus pergi sekarang. Baik. Dah, Ibu, Ayah. Selamat tinggal. Pak Bu, apakah Wenning ada di rumah? Izinkan saya menemuinya. Saya mohon. Jadi kamu adalah bos Ningning dari tempat kerja? Ya, benar. Nama saya Jiang Shubai. Pergi sana, keluar dari rumah saya. Apa yang terjadi? Bu, tolong izinkan saya menemuinya. Saya datang untuk meminta maaf padanya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Saya akan merawatnya dengan baik. Karena kamu, Ningning kami, hampir kehilangan nyawanya. 5 tahun lalu, dia pergi ke daerah pegunungan dan menyelamatkanmu. Dan akhirnya menderita sakit punggung kronis. Sampai sekarang belum juga sembuh. Selama 5 tahun, kamu terus-menerus menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin kami mempercayakan anak kami padamu? Pergi dari sini, atau saya akan telepon polisi sekarang juga. Pak, ini semua salah saya. Saya bersujud di hadapan kalian berdua. Tolong izinkan saya bertemu Wenning. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jangan lakukan ini. Bangunlah, tolong. Ibu, saya mohon. Biarkan saya bertemu Wenning. Ningning kami akan menikah lusa. Acaranya di Hotel Grand Fengyun dengan Lu Hanzhou, putra keluarga Lu. Apa? Menikah? Hanzhou, bisa bantu atur tren saya? Jiang Shubai, kamu ngapain di sini? Wenning, aku kesini untuk menikahimu. Jiang Shubai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wenning, 5 tahun terakhir ini kamu sudah sangat menderita. Aku akan lakukan semua yang aku bisa untuk menebusnya. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Aku sudah bilang dengan jelas. Apapun yang pernah terjadi antara kita sudah berakhir setahun yang lalu. Wenning, aku tahu kamu masih marah padaku. Aku akan berikan seluruh perusahaan Jiang padamu. Dan rumah kita. Semua yang aku punya adalah milikmu. Aku hanya mohon kamu maafkan aku. Oke? Semua itu, bagiku, tidak ada yang penting bagiku. Jiang Shubai, tolong berhenti menggangguku. Wenning. Kalau ini surat cinta yang kamu tulis sendiri untukku. Apakah ini sesuatu yang juga tidak penting bagimu? Baik, kakek, paman, bibi, aku akan pergi dan bawa Ningning keluar sekarang. Oke, silakan. Surat ini sudah ada di meja samping tempat tidurmu selama 5 tahun penuh. Tapi kamu tidak pernah sekalipun melihatnya.
Tapi sekarang aku mengerti. Dan perasaanmu yang sebenarnya juga. Bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Ning. Tapi sudah terlambat. Tidak terlambat. Apa kau tidak merasa menyesal? Apa kau tidak ingin mencoba lagi? Kali ini kau menyukaiku. Aku akan menghargai apa yang kita miliki. Mari kita coba sekali lagi. Aku tahu kita akan bahagia. Melewatkan cinta muda. Sungguh disayangkan. Tapi aku akhirnya paham. Jangan pernah meromantisasi jalan yang tidak kupilih. Tidak, Ning. Tidak. Ning, semua ini adalah ungkapan ketulusanmu. Bagaimana bisa kau merobeknya begitu saja? Kita sudah bersama selama 5 tahun. Bagaimana bisa kau melepaskannya dengan mudah seperti itu? Karena aku sudah tidak peduli lagi. Jiang Subai. Hati tidak menjadi dingin dalam sehari. Dalam longsoran salju, tidak ada satupun kepingan salju yang tak bersalah. Saat kau memfitnah dan menyalahkanku, Kau masih saja membuat alasan. Wewe sangat kesakitan. Tidakkah kau melihatnya? adakah yang bisa kukatakan yang benar-benar akan kau percayai? Apa yang kau ingin aku percayai? Bahwa Wewe akan berbohong. Dan saat kau memihak Shen Jiwei, Shubai, sekretaris Wen sangat jahat. Mungkinkah dia masih menyimpan dendam atas insiden kopi itu? Membersihkan sepatu hanyalah bagian dari pekerjaan. saat kau meninggalkanku, membiarkanku mati, Wanita di kursi penumpang untuk saat ini baik-baik saja. Tapi wanita di belakang mengalami benturan parah. Jika kita tidak segera membawanya ke rumah sakit, nyawanya bisa terancam. Tidak. Bawa Wewe ke rumah sakit dulu. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. sebenarnya aku tipe orang yang langsung pergi saat merasakan sedikit kedinginan. Tapi untukmu, aku bertahan selama 5 tahun penuh. Semua hal yang kulakukan itu, sadar sepenuhnya aku seharusnya tidak. Itulah bentuk penghargaanku terbesar untukmu. Jiang Subai, kau perlu tahu sesuatu. Saat semua orang mengatakan padaku tidak ada masa depan bersamamu, aku mencintaimu sambil menutup telinga. Tapi, Jiang Subai, sekarang sudah selesai. Kita benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal. Ning, kita sudah bersama selama 5 tahun. 5 tahun penuh. Apa kamu benar-benar pikir bisa melupakannya? Tapi 5 tahun itu tidak pernah benar-benar milikku. Bahkan sehari pun tidak. Semuanya sudah jadi masa lalu. Cintanya sudah hilang. Kesedihan dan rasa sakit, kebencian dan kecemburuan, semuanya sudah berlalu. Aku akan menganggapnya sebagai sebuah bab singkat dalam hidupku. Sampai pada titik ini, aku tidak menyesal. Aku sudah move on. Kuharap kamu juga bisa melupakannya. Hanzhou. Ning, aku di sini untuk membawamu pergi. Ya, ayo pergi. Ning, Ning, aku tidak akan membiarkanmu menikah. Mari kita tampil mempelai pria dan wanita. Sekarang silakan tukar cincin. Sekarang kamu boleh mencium mempelai wanitamu yang cantik. Ning, aku akhirnya kehilanganmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku yang pun akan mencintaimu.